Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengatasi keluhan untuk motor Vario 110 injeksi tipe ESP starter halus. Tarikannya lemot di tarikan awal, menengah sampai atas pun lemot, jadi sangat berat sekali. Lalu apa gangguan yang ada di area CVT-nya? Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan pembongkaran di area CVT ini, panelnya juga. Nanti kita akan cek satu persatu, komponen demi komponen, temuan apa yang akan terjadi, bagaimana cara solusinya, penanganannya, dan apa yang harus kita lakukan. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, and comment jika bisa membantu agar video ini lebih berkembang lagi. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai agar nanti bisa menambah wawasan seputar otomotif, terutama sepeda motor Honda. Perawatan CVT terutama untuk motor matic pada umumnya itu sangat diperlukan secara berkala. Kelipatan 8.000 untuk sepeda motor Honda untuk melakukan pemeliharaan, pengecekan area CVT dari kotoran atau kausan, karena motor matic ini sangat bergantung sekali dengan area CVT. Jadi area CVT jika ada kausan atau kotoran akan membuat performa dari tarikan atau suara mesinnya pun akan menjadi kasar. Jadi perawatan CVT secara teratur diperlukan agar menunjang kenyamanan, keamanan dalam berkendara. Jadi perawatan CVT ini kita akan cek satu persatu, komponen demi komponen, terhadap keluhan-keluhan yang umum terjadi. Biasanya tarikannya lemot di awal atau di tengah atau di akhir. Banyak faktor yang menyebabkan itu, terutama biasanya yang paling sering adalah bisa di kampas koplingnya itu sendiri, bagian belakang, atau rumah rollernya seperti ini teman-teman. Setelah kita bongkar, kita temukan bahwa rumah rollernya ini gobrak teman-teman. Jadi kalau rumah roller seperti ini gobrak dibiarkan, maka secara jangka panjang akan membuat rollernya itu sendiri akan cepat peyang atau lonjong, terkikis, karena vibrasi dari getaran rumah rollernya ke bosnya berlebihan. Selain itu, dari sudut kemiringan atau ketirusan dari rumah roller tadi membuat tarikannya menjadi lemot di tarikan rendah atau tinggi pun. Terus yang kedua, di kampas kopling ini teman-teman, kita sudah cek, kita temukan bahwa si kampas koplingnya ini sangat tipis sekali atau sudah di bawah standar yang normal. Jadi kalau kampas kopling ini tipis, maka akan membuat tarikannya, tenaganya di tarikan awalnya akan berat juga, apalagi ketika ditanjakan, melalui tanjakan, berboncengan, itu nanti tenaganya akan lemot, sehingga kausan-kausan terjadi pada area seperti ini membuat seolah-olah bahan bakar boros, padahal bahan bakar boros itu tidak selalu karena injeksinya atau yang lainnya, tapi dari faktor sistem penggeraknya, terutama di area CVT, kampas puli belakang, rumah roller yang tidak kita cek, ada oblak dan aus. Ini adalah komponen yang normalnya teman-teman. Kalau yang sebelah ini ketirusannya sudah landai, sudah terkikis. Namun kalau kita bandingkan sama yang baru, untuk rumah rollernya ketirusannya cukup sempurna, tidak ada kausan, tidak ada landai. Nah, inilah pembedanya antara rumah roller yang aus dengan rumah roller yang baru, sehingga jika kita biarkan, ya tarikannya pasti nggak enak. Maka dari itu kita sudah siapkan part pengganti utamanya, yaitu rumah roller, dan bosnya juga akan kita ganti.
Terus nanti kampas kopling yang area belakang juga akan kita siapkan untuk melakukan penggantian supaya nanti performanya lebih bagus. Kalau kita bandingkan untuk rumah roller ini sangat presisi sekali teman-teman, tidak ada celah, tidak ada oblak sama sekali. Ini harapannya normalnya kalau ini udah diganti dengan yang baru pasti nanti tarikannya menjadi lebih enteng, akselerasinya lebih cepat, powernya dapat, secara otomatis bahan bakar akan menjadi lebih irit. Maka ikuti terus videonya satu demi satu, tahap demi tahap, agar tidak ketinggalan informasi tentang proses penggantian part ini atau perawatan mengatasi tarikan lemot, suaranya berisik, bahan bakarnya juga akan menjadi boros. Jadi area seperti ini adalah salah satu bagian yang penting untuk dilakukan analisa pengecekan yang tepat agar nanti dapat hasil yang maksimal, lebih baik atau yang lebih sempurna. Oke. Ini adalah bagian yang kampas puli belakang, kita feedback lagi sangat jauh berbeda dengan kampas yang baru. Tingkat ketebalannya sebelum mengalami kausan yang cukup parah, kita sudah siapkan part yang baru supaya nanti performanya akan menjadi lebih bagus. Kita juga sudah sama, jadi teman-teman kalau akan melakukan penggantian saya sarankan pakai part yang original supaya lebih awet, hasilnya lebih puas, tingkat kepresisiannya lebih bagus, hasilnya pun lebih sempurna. Nah ini sangat jauh sekali teman-teman nih, yang ini tebal, yang ini tipis. Kalau yang tipis ini dibiarkan nanti akan mengganggu atau membuat tarikan menjadi tidak responsif, akan menjadi lemot, bahan bakar menjadi boros. Kalau kita lihat satu demi satu, ini sudah sama teman-teman. XID ini dari vendornya, harganya cukup lumayan, kisaran 256.500 untuk kampas pulinya. Jika teman-teman bisa rollnya juga, karena oblak dan tingkat ketirusannya sudah parah, sudah mengalami kelengkungan yang tidak wajar. Maka kita siapkan part yang ini tadi teman-teman dengan diganti dengan yang baru. Oke. Jangan berlama-lama, kita langsung pasang saja kampas puli bagian belakang dengan yang baru. Seperti ini proses pemasangan teman-teman, sangat mudah. Nanti buat teman-teman jika mengalami keausan di area kampas pulinya, bagian rumah lornya juga saya sarankan segera diganti supaya nanti performanya akan menjadi lebih bagus. Jadi inti masalah dari motor ini adalah rumah roller tadi yang oblak, kampas puli yang belakang yang aus ini membuat tarikannya menjadi lemot. Secara fisik untuk fanbelnya kita tadi sudah cek dalam kondisi bagus, fanbelnya juga baru. Ternyata mungkin waktu pemasangan di awal konsumen tidak mengetahui bahwa ada kausan di bagian puli depan dan belakang selain fanbelnya. Maka setelah diganti fanbel yang baru, kinerja dari motornya tidak maksimal. Makanya kita cek ulang lagi, ternyata memang ada temuan baru bahwa di rumah roller bagian depan sama bosnya oblak, bagian kampas puli bagian belakang aus sangat tipis. Dan hari ini sudah kita kerjakan untuk melakukan penggantian dengan part yang baru.
Mudah-mudahan nanti kita bisa test drive, hasilnya lebih bagus, tarikannya lebih responsif, bahan bakarnya lebih hemat. Oke teman-teman, demikian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi channel yang bermanfaat, lebih berkembang buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi, ditunggu di video saya berikutnya.